Saksikan hasil pemaparan dari tugas besar kelompok kami pada mata kuliah Manajemen Risiko Teknologi Informasi. Tugas besar kami berjudul Implementasi Manajemen Risiko Teknologi Informasi menggunakan metode FMEA dan kerangka kerja ISO /IEC 27001. Studi kasus yang kami ambil yakni pada PT XYZ. Lalu, berikut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dan ini merupakan, kelompok kami yang pertama saya sendiri Muhammad Zulfikar dengan NIM 12042220062 dan ada rekan kedua saya yakni Rian Firmansyah dengan NIM 12042220077 dan rekan saya yang ketiga Najla Akila Syabania dengan NIM 12042220116 dan rekan saya yang keempat Maria Agustin Putri JK dengan NIM 12042220041 dan rekan saya yang kelima Vanessa Agatha Putri dengan NIM 12042220019. Nah, masuk ke latar belakang. Pada tugas besar kali ini kami ambil pada PT XYZ karena ada beberapa hal yang melatar belakangi. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi itu saat ini menjadikan sistem digital sebagai elemen penting dalam operasional perusahaan. Lalu yang kedua, adanya gangguan sistem teknologi informasi itu dapat menimbulkan kerugian, baik secara operasional, finansial, reputasi, dan risiko hukum. Yang ketiga, PT XYZ itu bergerak di bidang layanan TI dan telekomunikasi dengan infrastruktur yang kompleks dan berskala nasional. Jadi, PT XYZ ini kami ambil karena masih berada di lingkup layanan teknologi informasi dan bergerak di bidang pergerakan utamanya yakni pada pelayanan telekomunikasi. Lalu perusahaan ini itu mendukung berbagai sistem yakni jaringan internal dan eksternal, aplikasi enterprise, server, VPN, firewall, dan mekanisme pemulihan bencana. Nah, dari hasil observasi tersebut, kami juga lakukan wawancara, yang mana didapatkan bahwa di sana itu memiliki potensi risiko teknologi informasi, seperti adanya serangan cyber, human error, ketergantungan vendor, kegagalan server, dan inkonsistensi data. Lalu, yang keenam itu kompleksitas sistem dan risiko tersebut itu menunjukkan bahwa PT XYZ itu perlu untuk dinilai risiko teknologi informasi yang sistematis dan struktural. Nah, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis risiko teknologi informasi dan memberikan dasar penguatan keamanan serta keandalan operasional teknologi informasi di PT XYZ. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikut adalah rumusan masalah dari latar belakang sebelumnya yang sudah dibacakan dari PTXBZ. Terumus masalah yang pertama, risiko teknologi informasi apa saja yang terdapat pada PTXBZ berdasarkan kondisi infrastruktur, data aplikasi, dan keamanan perusahaan. Dan yang kedua, bagaimana tingkat kemungkinan dan dampak dari risiko tersebut sehingga ditentukan level prioritas dan penanganannya. Dan yang ketiga, bagaimana rekomendasi usulan atau mitigasi risiko yang tepat untuk meningkatkan keamanan, keandalan, dan keberlangsungan operasional TI di PT XYZ. Selanjutnya, selanjutnya juga ada tujuan dan manfaat penelitian pada PT XYZ tersebut, yang dimana tujuan ini untuk mengidentifikasi risiko teknologi informasi yang ada pada PT XYZ. Yang kedua, menganalisis tingkat kemungkinan dan dampak resiko TI untuk jangka ke depannya. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi mitigasi untuk meningkatkan keamanan dan kesiapan operasional TI di setiap divisi pada PT XYZ. Nah, berikut manfaatnya dengan memberikan kontribusi akademik dan penerapan manajemen risiko IT. Dan yang kedua, menjadi acuan identifikasi dan prioritas penanganan risiko TI pada PT XYZ. Dan yang ketiga, mendukung peningkatan keamanan informasi, infrastruktur, dan layanan TI. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi untuk efektivitas
dalam pengelolaan TI melalui SOP-SOP dan pelatihan karyawan juga kontrol keamanan dari IT tersebut. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan memasuki pembahasan terkait landasan teori. Nah, pada landasan teori ini terdapat penelitian terdahulu di sini, yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Pribadi dan Ernatusi pada tahun 2020 membahas terkait penerapan manajemen risiko teknologi informasi pada sistem e-recruitment berbasis website di PT Pertamina Persero. Jadi penelitian ini itu menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA berdasarkan standar ISO 31000 untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan resikonya. Jadi hasil di penelitian ini itu menunjukkan bahwa terdapat 7 atribut resiko prioritas yang memerlukan penanganan agar sistem berjalan dengan optimal. Penelitian ini itu menjadi dasar pengguna metode FMEA dalam analisis dan penentuan prioritas resiko teknologi informasi pada PT XYZ. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu kedua yang dilakukan oleh Cindy Aprianti et al. Pada tahun 2023 membahas terkait manajemen resiko keamanan informasi pada sistem Simbada di BKD Kota Pontianak menggunakan acuan NIST SP 800-30 dan kontrol ISO atau IEC 27001 tahun 2013. Jadi hasil di penelitian ini itu mengidentifikasikan 20 resiko keamanan dan menghasilkan rekomendasi mitigasi berbasis ISO atau IEC 27001. Jadi untuk penelitian terdahulu ini itu menjadi dasar penggunaan kontrol ISO atau IEC 27001 dalam mitigasi resiko keamanan informasi pada PT XYZ. Selanjutnya, terdapat profil perusahaan di sini. PT XYZ sendiri itu merupakan adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi dan telekomunikasi yang berperan dalam mendukung operasional organisasi induk. Jadi perusahaan ini itu mengelola berbagai sistem dan infrastruktur TI, termasuk aplikasi internal, sistem ERP berbasis SAP, khususnya modul HR, server, jaringan internal, serta akses VPN untuk mendukung proses bisnis sehari-hari. Jadi pemanfaatan teknologi informasi itu menjadi elemen yang sangat krusial dalam menjaga efisiensi, keamanan data, dan keberlangsungan operasional. Mengingat tingginya ketergantungan terhadap sistem TI dan kompleksitas infrastruktur yang digunakan, PT XYZ menghadapi berbagai potensi resiko teknologi informasi yang perlu dikelola secara sistematis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada struktur organisasi dari divisi pelayanan pelanggan. Yang pertama, di sini ada Vice President yang dimana bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan strategis dan mengawasi keseluruhan kinerja divisi. Kemudian, manajer untuk mengelola dan mengkoordinasikan aktivitas operasional divisi serta memastikan SOP berjalan dengan baik. Selanjutnya ada asisten manajer untuk mendukung manajer dalam pengawasan operasional harian dan koordinasi antar tim. Kemudian ada project manager untuk pengelola perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek layanan serta koordinasi lintas divisi. Selanjutnya yang terakhir ada staff, ini untuk menjalankan aktivitas operasional dan pelayanan dengan dukungan sistem teknologi informasi. Selanjutnya di sini ada proses bisnis dari PT XYZ. Yang pertama, diawali dari tahap inisiasi, yaitu penentuan teknologi stack yang akan digunakan dalam pengembangan sistem sesuai kebutuhan proyek. Tahap selanjutnya adalah pengembangan atau development, di mana tim developer membangun sistem back-end dan front-end, serta melakukan integrasi melalui API. Setelah sistem dikembangkan, dilakukan pemantauan perubahan teknologi, khususnya terkait pembaruan versi framework atau bahasa pemrograman. Pada tahap ini, terdapat pengambilan keputusan, yaitu apakah sistem perlu dilakukan pembaruan versi atau tetap menggunakan versi lama.
Jika dilakukan pembaruan, maka sistem akan melalui proses penyesuaian, pengujian, dan mitigasi resiko agar tidak mengganggu layanan. Jika tidak, maka di sini sistem akan tetap berjalan, tetapi resiko outdated. Proses bisnis berakhir ketika sistem dinyatakan stabil, siap digunakan, dan mendukung operasional perusahaan secara berkelanjutan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk dasar teori yang kami gunakan yaitu manajemen resiko teknologi informasi yang merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan memitigasi resiko yang dapat mengganggu operasional sistem informasi. Kemudian penerapan manajemen resiko TI bertujuan menjaga keamanan informasi, keandalan sistem, serta keberlangsungan proses bisnis perusahaan. Risiko teknologi informasi dapat berasal dari aspek sistem, aplikasi, jaringan, data, maupun sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan TI. Kemudian ada dasar teori SAP modul HR yang merupakan bagian dari sistem ERP yang digunakan untuk mengelola data dan proses sumber daya manusia. Modul ini mencakup pengelolaan data karyawan, administrasi kepegawaian, serta informasi pendukung operasional HR. Berikutnya. Kemudian ada dasar teori metode Failure Mode and Effect Analysis atau disebut FME yang merupakan metode analisis risiko yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan pada sistem dan proses teknologi informasi. Analisis FME dilakukan dengan menilai setiap risiko berdasarkan 3 parameter utama, yaitu severity atau tingkat dampak, occurrence atau tingkat kemungkinan, dan detection tingkat kemampuan deteksi. Hasil penilaian FMEA digunakan untuk menentukan tingkat prioritas risiko sehingga perusahaan dapat fokus pada risiko yang memerlukan penanganan segera. Kemudian ada dasar teori ISO atau IEC 27001 yang merupakan standar internasional sistem manajemen keamanan informasi. Standar ini digunakan sebagai acuan dalam menetapkan kontrol keamanan untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. ISO IEC 27001 berperan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi mitigasi risiko teknologi informasi. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini ada identification resiko, yang dimana teridentifikasi 9 resiko. Untuk resiko yang pertama, di sini ada maintenance system saat upgrading framework. Nah, risiko ini muncul ketika perusahaan melakukan peningkatan versi framework aplikasi. Perubahan versi framework dapat menyebabkan ketidaksesuaian struktur kode dan fungsi sehingga berpotensi menimbulkan downtime sistem, gangguan layanan, hingga hilangnya sebagian fungsi aplikasi jika proses upgrading tidak berjalan optimal. Selanjutnya, risiko yang kedua di sini ada migrasi framework lama ke framework yang baru. Migrasi framework memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena adanya perbedaan arsitektur, library, dan dependensi. Risiko ini dapat mengganggu layanan aplikasi secara signifikan apabila penyesuaian sistem tidak dilakukan dengan baik, terutama pada aplikasi berskala besar. Untuk risiko yang ketiga, di sini ada ketergantungan pada penyedia aplikasi pihak ketiga. Pengguna aplikasi ERP dari vendor eksternal menimbulkan risiko ketergantungan apabila terjadi gangguan atau jadwal maintenance dari pihak vendor, maka server dan aplikasi internal perusahaan juga akan terdampak sehingga kontrol penuh terhadap sistem menjadi terbatas. Selanjutnya, risiko yang keempat ada kendala pada aplikasi internal seperti HRS. Risiko ini disebabkan oleh bug atau error yang muncul selama proses pengembangan atau integrasi API. Dampaknya adalah terhambatnya proses administrasi dan pengelolaan data karyawan yang secara langsung memengaruhi efisiensi operasional internal. Untuk risiko yang kelima, di sini ada ketidaktepatan fungsionalitas integrasi API. Masalah pada integrasi API atau layanan monitoring dapat menyebabkan proses pertukaran data antar sistem menjadi tidak stabil. Risiko ini berpotensi mengakibatkan
inkonsistensi data, dan gangguan alur informasi antar aplikasi. Selanjutnya, untuk risiko yang keenam, di sini ada penurunan kinerja laptop setelah masa pakai tertentu. Laptop yang digunakan dalam jangka waktu panjang tanpa pembaruan perangkat keras berisiko mengalami penurunan performa. Dampaknya adalah berkurangnya produktivitas kerja karena perangkat tidak lagi optimal dalam mendukung aktivitas operasional. Selanjutnya, untuk risiko yang ketujuh, di sini ada infeksi malware. Serangan malware atau hacker terhadap aplikasi internal dapat menyebabkan kebocoran data dan akses ilegal oleh pihak yang tidak berwenang. Risiko ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan keamanan dan kerahasiaan data perusahaan. Selanjutnya, di sini ada gangguan jaringan internal. Gangguan jaringan dapat terjadi akibat error router, lonjakan traffic, atau masalah infrastruktur. Dampaknya adalah aplikasi dan server tidak dapat diakses sehingga operasional perusahaan dapat terhenti sementara. Untuk resiko yang terakhir, di sini ada kurangnya pelatihan terhadap karyawan. Tidak adanya pelatihan rutin menyebabkan karyawan kurang memahami perkembangan sistem dan teknologi baru. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan penggunaan sistem serta menurunkan efektivitas implementasi teknologi informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk risk likelihood dan impact matrix pada slide ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan berbagai risiko yang berpotensi terjadi pada sistem berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya risiko atau likelihood dan besarnya dampak yang ditimbulkan atau impact. Untuk sumbu vertikal menunjukkan tingkat likelihood yang terdiri dari rare hingga almost certain, sedangkan sumbu horizontalnya menunjukkan tingkat impact mulai dari insignificant hingga catastrophic. Melalui pemetaan ini, setiap resiko dapat diklasifikasikan secara sistematis sehingga memudahkan dalam menentukan prioritas penanganannya. Baik pada kategori kritikal yang ditandai dengan warna merah, terdapat resiko migrasi framework lama ke framework baru. Resiko ini dikategorikan kritis karena memiliki kemungkinan tinggi untuk terjadi dan berdampak besar terhadap stabilitas serta keberlangsungan sistem, terutama jika proses migrasi tidak direncanakan dengan baik dan berpotensi menyebabkan error dan downtime. Selain itu, resiko gangguan jaringan internal juga termasuk dalam kategori kritikal karena dapat secara langsung menghambat akses penggunaan ke sistem dan menghentikan aktivitas operasional sehingga membutuhkan penanganan dan mitigasi segera. Selanjutnya, pada kategori major yang ditandai dengan warna oranye, terdapat risiko maintenance system saat upgrading framework dari view kedua ke view ketiga. Risiko ini memiliki dampak signifikan karena dapat menyebabkan gangguan layanan sementara, namun masih dapat dikendalikan apabila dilakukan penjadwalan dan pengujian sistem yang matang. Risiko lainnya ada infeksi malware yang dapat mempengaruhi keamanan data dan performa sistem. Meskipun dampaknya besar, risiko ini masih dapat diminimalkan melalui penerapan sistem keamanan, pembaruan rutin, dan pengawasan berkala. Pada kategori moderate yang ditandai dengan warna kuning, salah satu resikonya adalah ketergantungan terhadap penyedia aplikasi pihak ketiga. Resiko ini memiliki dampak sedang karena gangguan dari pihak eksternal dapat mempengaruhi layanan, namun tidak sepenuhnya berada di luar kendali sistem. Selain itu, penurunan kinerja laptop setelah masa pakai tertentu juga termasuk dalam kategori ini karena dapat mempengaruhi produktivitas kerja meskipun dampaknya tidak langsung menghentikan operasional sistem. Sementara itu, pada kategori low yang ditandai dengan warna hijau, terdapat risiko ketidaktepatan fungsionalitas integrasi API. Risiko ini jarang terjadi dan bertambah kecil karena biasanya hanya mempengaruhi sebagian fungsi sistem dan dapat diperbaiki dengan penyesuaian teknis. Risiko lainnya adalah kurangnya pelatihan terhadap karyawan yang memiliki dampak rendah terhadap sistem secara langsung. Namun tetap perlu diperhatikan agar tidak menurun efektivitas penggunaan sistem dalam jangka panjang. Next. Baik, lalu kita beralih ke
matriks FME menggunakan metode FMEA yang mana Failure Mode and Effect Analysis ini merupakan metode yang berguna untuk mengukur prioritas risiko. Nah, pengukuran prioritas risiko ini kami ambil berdasarkan hasil risiko dan kami ukur utamanya itu dari detection, yang mana kami identifikasi sebelumnya itu totalnya itu 9 risiko, dan risiko yang pertama itu gangguan jaringan internal. Ini kami beri nilai detection itu 3 karena di sana itu mudah terdeteksi risikonya itu karena kontrol yang ada di sana itu sudah ada monitoring jaringan, dikelola secara terpusat, dan gangguan itu sudah terasa oleh banyak pengguna. Nah, risk score yang sudah kami ukur sebelumnya kan bernilai 25. Lah, hasil RPN-nya itu dari kalkulasi detection dikali risk score dan totalnya itu sebesar 75. Lalu yang kedua itu migrasi framework lama ke framework baru, kami menilai detection itu sebesar 6. Karena alasannya itu karena di sana itu error itu sering tidak langsung secara gamblang muncul. Nah, masalah itu baru terlihat setelah sistem itu diluncurkan atau saat beban sistem itu tinggi. Nah, dan pengukuran dihasilkan itu skor risikonya itu sebesar 20 dan menghasilkan RPN itu sebesar 120. Lalu yang ketiga itu kami melakukan analisa didapatkan nilai deteksi sebesar 3. Nah, alasannya itu karena di sana itu sistem controllingnya itu sudah ada antivirus, firewall, audit keamanan, dan backup data. Nah, dan juga didapatkan hasil risk score dari sebelumnya itu sebesar 16 dan didapatkan total kalkulasi RPN sebesar 48. Lalu yang keempat ini ada maintenance system saat upgrading framework view 2 ke view 3. Nah, ini kami menilai detection itu 7 besar karena gangguan tersebut itu bisa muncul secara mendadak dan sulit diprediksi ketika maintenance kemunculannya. Karena ini bersifat code bukan bahasa umum seperti lainnya. Dan risk score yang didapatkan lalu itu pengukuran sebelumnya itu sebesar 16 dan RPN total itu sebesar 112. Lalu risiko yang kelima itu kendala pada aplikasi internal seperti HRS. Nah, kami menilai detection sebesar 5. Alasannya itu karena kendala di sana itu tidak selalu muncul secara langsung. Akhirnya sedikit sulit untuk terdeteksi dan bisa diketahui itu melalui uji UAT, terus saat user mulai menggunakan aplikasi tersebut. Nah, lalu risk score yang didapatkan pengukuran sebelumnya sebesar 12 dan RPN yang dihasilkan sebesar 60. Lalu yang ke-6 yakni adanya kurangnya pelatihan terhadap karyawan. Kami menilai detection risiko tersebut sebesar 4 karena dampak tersebut itu dapat terlihat dari kesalahan pengguna sistem dan produktivitas menurun, lebih tepatnya ke human error. Nah, risk score yang didapatkan dari pengukuran sebelumnya sebesar 10 dan RPN yang dihasilkan sebesar 40. Lalu, risk selanjutnya yakni ketergantungan dengan penyedia aplikasi pihak ketiga. Kami menilai detection sebesar 4 karena di sana itu risiko ini tuh muncul pada kondisi tertentu. Nah, yang mana gangguan vendor itu biasanya itu ada pemberitahuan dan tidak terjadi secara terus-menerus. Karena di sana itu ada controlling masing-masing pihak juga. Dan risk score yang didapatkan sebesar 9 dengan RPN total sebesar 36. Lalu risiko selanjutnya yakni penurunan kinerja laptop setelah masa pakai tertentu. Nah, kami menilai detection risiko ini sebesar 5. Alasannya itu karena di sana itu penurunan kinerjanya itu terjadi secara bertahap kinerja laptopnya. Nah, baru terasa itu laptopnya itu setelah pemakaian lama dan tidak langsung terdeteksi oleh sistem. Jadi kayak tergantung pengguna masing-masing. Dan didapatkan risk score sebelumnya itu sebesar 9. Nah, dari detection itu karena di sana juga ada kebijakan refresh perangkat setelah 3 tahun. Nah,
dan RPN dihasilkan sebesar 45. Lalu risiko yang terakhir yakni ketidaktepatan fungsionalitas integrasi API. Nah, detection di sana kami menilai itu 3. Alasannya karena di sana itu kontrolnya sudah ada logging API, monitoring endpoint, API testing sebelum production. Nah, jadi di sana itu sudah menangani sejak dini terkait fungsionalitas integrasi API dan risiko yang didapatkan sebelumnya sebesar 4 dengan RPN total sebesar 12. Dari seluruh perhitungan RPN ini, FMEA mendapatkan hasil prioritas yang mana yang risiko yang memiliki prioritas lebih dulu itu dengan RPN terbesar, yakni migrasi framework lama ke framework baru dan maintenance system saat upgrading framework. Jadi kedua risiko itu harus diprioritasin terlebih dahulu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan metrik ISO EAC 27001, yang dimana di dalam matriks ini terdapat RISC ID R8, aset proses, yaitu infrastruktur jaringan, yang dimana terdapat diambil dari value mode matrix, yang dimana terdapat gangguan jaringan internal yang berdampak dengan ketersediaan, yang dimana di sini terdapat risk treatment decision, yaitu melakukan migrasi terhadap gangguan jaringan internal tersebut, yang dimana di sini juga terdapat kontrol dari ISO 27001, yang dimana rekomendasi dari redundancy data atau network monitoring untuk melakukan infrastruktur jaringan. Dan berikut adalah RISC ID R2, yaitu sistem aplikasi, yang dimana terdapat risk decision dari value mode matrix, yang dimana di sini terdapat kegagalan migrasi framework lama ke framework baru dengan impact kerahasiaan dan integritas, yang dimana di sini risk treatment-nya yang dilakukan adalah migrasi berdasarkan ISO 27001 yang melakukan secure SDLC dan melakukan change management rollback plan untuk migrasi framework dari framework lama ke framework baru. Dan berikutnya adalah R7, yang dimana asas proses keamanan informasi, yang dimana risk description dari value mode matrix terdapat infeksi malware dari aplikasi pihak internal, yang dimana di sini impact-nya dia adalah kerahasiaan dan integritas. Risk treatment yang dilakukan yaitu migrasi dengan menangani malware protection dan memberikan akses kontrol untuk secara real time ke depannya. Dan berikutnya adalah kode risk R4, yaitu aplikasi HRIS, yang dimana terdapat risk description di mana human resource informasi sistem ini terdapat bug error pada aplikasi pihak internal, yang dimana impact-nya itu adalah integritas, dan risk treatment yang dilakukan adalah migrasi dengan melakukan security coding dan testing kode review dari pengembang aplikasi pihak internal. Dan berikutnya adalah R9, risk ID R9, yaitu SDM dan awareness, yang dimana risk description-nya adalah kurang pelatihan keamanan sistem informasi yang ada di pihak internal dari pelatihan karyawan, yang dimana impact-nya ini adalah kerahasiaan dan integritas, yang dimana risk treatment-nya melakukan migrasi untuk planning treatment dari ISO 27001, yaitu awareness education dan training dari pelatihan karyawan untuk mengasah skill. Berikutnya ada R03, yaitu aplikasi ERP dari vendor. Nah, di sini ada risk description ketergantungan pada vendor pihak ketiga, yang di sini impact-nya ketersediaan dan risk treatment-nya yaitu transfer. Dan plan treatment dari ISO 27001 yaitu supplier relationship SLA atau API vendor dari vendor penyedia jasa ERP. Dan berikutnya adalah risk ID
R06 yaitu perangkat kerja. Nah, di sini ada risk description dari metric value mode didapatkan dari penurunan kinerja laptop karyawan, yaitu impact-nya ketersediaan dan risk treatment-nya yaitu migrasi dan plan treatment control ISO-nya itu equipment, maintenance, dan life cycle asset dari perangkat kerja. Yang terakhir adalah ID risk R05 yaitu integrasi sistem yang dimana terdapat risk description ketidakstabilan integrasi API monitoring dan yang memiliki impact integrity dan risk treatment decision-nya ASAP dan plan treatment control dari ISO 27001 yaitu login dan monitoring dari integrasi antar sistem yang dikembangkan. Oke, slide berikutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, pada slide ini itu ditampilkan risk mitigation plan, yaitu rencana mitigasi resiko yang disusun untuk meminimalkan dampak resiko yang mungkin terjadi pada sistem. Nah, setiap resiko itu memiliki risk ID, recommendation action, lalu action owner, dan action due date. Nah, risiko yang ditampilkan pada tabel ini itu merupakan resiko yang telah ditentukan sebagai resiko prioritas untuk yang ditangani sehingga diberikan aksi rekomendasi yang spesifik dan terarah sesuai dengan tingkat dampaknya terhadap sistem. Jadi yang pertama, itu ada risk ID R08, itu untuk memberikan aksi, menyusun SOP insiden jaringan, memonitoring kapasitas jaringan, dan melakukan pengecekan berkala infrastruktur router dan traffic load. Nah, nantinya akan dilakukan oleh network engineer dengan due date-nya 12/12/2025. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada risk ID R02 dengan memberikan aksi rekomendasi membuat roadmap migrasi jangka pendek meliputi code refactor bertahap, penyesuaian library, dan proof of concept sebelum migrasi penuh. Nah, ini nantinya akan dilakukan oleh tim lead developer dan QA engineer. Selanjutnya, risk ID R07 itu akan diberikan aksi rekomendasi untuk melakukan update sistem keamanan secara berkala, memperkuat firewall, meningkatkan awareness user, dan menambahkan scanning rutin. Nah, ini nanti akan dilakukan oleh cyber security team atau IT security engineer. Selanjutnya, risk ID R01 yang memberikan aksi rekomendasi menyusun SOP upgrade framework, melakukan audit kompatibilitas kode, regresi testing, dan menjalankan testing di staging sebelum migrasi yang dilakukan. Nah, untuk rekomendasi aksi ini itu nantinya akan dilakukan oleh IT development engineer atau sistem administrator. Selanjutnya risk ID R04 itu memberikan aksi rekomendasi meningkatkan frekuensi kode review dan QA testing pada aplikasi HRS sebelum rilis serta menyediakan rollback plan jika muncul bug. Nah, ini untuk aksi rekomendasi ini nantinya akan dilakukan oleh QA engineer dan developer aplikasi internal. Selanjutnya risk ID R09 ini akan diberikan aksi rekomendasi mengadakan pelatihan internal secara berkala seperti bulanan atau triwulan terkait penggunaan aplikasi, sistem baru, dan perubahan fitur. Nah, nantinya rekomendasi aksi ini akan dilakukan oleh HR Development atau Training Division. Selanjutnya, risk ID R03 akan diberikan rekomendasi aksi melakukan pengecekan integrasi SAP secara berkala dan membuat jadwal komunikasi rutin dengan vendor untuk antisipasi maintenance. Nah, nantinya akan dilakukan oleh SAP administrator atau sistem analis. Selanjutnya, risk ID R06 yaitu akan diberikan aksi rekomendasi membuat SOP perawatan perangkat
atau clean up berkala dan menetapkan rotasi pergantian laptop setiap 3 tahunnya. Nah, nantinya akan dilakukan oleh IT support atau procurement. Dan yang terakhir itu di RIX-ID R05 yang akan diberikan rekomendasi aksi memperkuat monitoring API melalui Datadog dan menambahkan alert otomatis ketika terjadi delay atau error. Nah, nantinya akan dilakukan oleh DevOps Engineer. Nah, dengan adanya risk mitigation plan ini, itu akan diharapkan risiko dengan tingkat prioritas tertinggi dapat ditangani secara sistematis dan terarah. Selanjutnya akan dilakukan Selanjutnya yaitu kesimpulan, yaitu PT XYZ itu memiliki berbagai risiko teknologi informasi yang berasal dari sistem, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan informasi. Jadi analisis risiko itu menggunakan metode FMEA berhasil menentukan tingkat prioritas risiko berdasarkan nilai Risk Priority Number RPN. Dan untuk hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa terdapat beberapa risiko dengan prioritas tinggi yang memerlukan penanganan segera agar tidak mengganggu operasional sistem, dan akan memberikan rekomendasi mitigasi risiko disusun dengan mengacu pada kontrol ISO atau IEC 27001 untuk meningkatkan keamanan, keandalan, dan keberlangsungan operasional teknologi informasi di PT XYZ. Next. Aku. Baik, kita langsung ke saran. Nah, dari kesimpulan dan penelitian yang telah dilakukan dari hasil pemaparan tugas besar pada kelompok kami, didapatkan saran yang pertama, yakni PT XYZ disarankan untuk memprioritaskan penanganan risiko dengan nilai RPN tinggi berdasarkan hasil analisis FMEA. Yang kedua, perusahaan perlu memperkuat penerapan kontrol keamanan ISO atau IEC 27001, terutama pada sistem dan aplikasi yang bersifat kritis. Lalu yang ketiga, diperlukan monitoring dan evaluasi risiko TI secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan teknologi dan kebutuhan operasional. Lalu yang terakhir, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan analisis risiko menggunakan kerangka kerja atau metode lain sebagai pembanding untuk mengukur metode mana yang paling baik dalam mengidentifikasi hingga mengevaluasi risiko untuk perusahaan. Mungkin dari presentasi kali ini hasil pemaparan dari kelompok kami mengenai implementasi manajemen risiko bisa dicukupkan. Terima kasih bila ada banyak salah maupun perkataan dan perbuatan, mohon dimaafkan dan dicukupkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.